Ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa untuk saling bermuajahah dan bermudzakarah ilmu di dalam malam keberapa ini? 24 ya. Salah satu daripada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Yang mana banyak orang itu biasanya itu yang saya apa niku? Biasanya orang-orang itu ketika malam bulan Ramadan atau bahkan mungkin sebelum bulan Ramadan, mereka itu berbondong-bondong untuk mencutikan majelis alias meliburkan majelis. Sampai ada biasanya sebelum Ramadan itu ikhtitam majelis. Jadi ketika Ramadan itu malah tidak ada majelis dengan makna majelis ilmu nggih. Tidak ada majelis ilmu. Kita akan melihat hampir semua majelis-majelis di Indonesia itu kalau bulan Ramadan itu biasanya malah apa jenenge? Libur. Habib, ini ada khotmul majlis dan saya kira ini adat yang kurang baik ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena menandakan bahwasanya majelis ilmu untuk majelis-majelis ilmu semacam ini atau pembacaan kitab di bulan Ramadan itu tidak seyogyanya dibuat. Karena itu sebelum Ramadan malah diselesaikan. Padahal di antara semua amal ibadah, majelis ilmu ini yang paling tinggi pahalanya. Bukan hanya majelis zikir, malah yang tinggi itu malah diliburkan. Hafizahullah, guru saya Said Foda itu ketika Ramadan malah semakin banyak majelisnya untuk ilmu. Saya tanya kepada beliau, kenapa kok semacam itu? Karena saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Ramadan itu di antara amal ibadah yang paling afdol selain membaca Al-Quran itu juga ada itu belajar ilmu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwasanya thalabul ilmi afdol min sholatin nafilah. Imam Syafi'i itu yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, hadir majelis ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Daripada nopo sholat sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu faedahnya untuk kita dan untuk orang lain. Semakin ibadah yang semakin banyak faedahnya ke orang, itu pahalanya akan semakin besar daripada ibadah yang hanya pahalanya untuk diri kita sendiri. Padahal sholat itu adalah ibadah yang paling afdol karena diberikan oleh Allah langsung ketika Rasulullah SAW dipanggil ke Sidratul Muntaha. Makna langsung di sini adalah tanpa melewati malaikat Jibril. Langsung diberikan perintah sholat kepada Rasulullah SAW, menunjukkan pentingnya sholat ini. Yakni perintah ini tidak usah melewati siapapun, langsung antara aku dan kamu, untuk menunjukkan pentingnya daripada hakikat daripada sholat. Itu maknanya hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah pun lebih afdol daripada ibadah sunnah yang lain. Sholat sunnah lebih afdol daripada puasa sunnah. Sholat sunnah lebih afdol daripada zikir. Itu saja masih tidak bisa untuk mengalahkan thalabul ilmi. Maknanya seyogyanya kita itu di malam bulan Ramadan ini
selain kita itu khotem, biasanya kalau di Tarim setiap malam ganjil itu pasti ada khutumat. Malam biasanya mulai daripada malam 17. Malam 17 itu biasanya kalau tak silap di Sewun, di Masjid Riyad Sewun. Nanti malam 19 di mana? Malam 21 di mana? 22 di mana? Itu namanya apa? Khutumat. Dan khotem itu tidak lama, maknanya mungkin akan selesai sebelum tengah malam. Dan hendaknya setelah khotem-khotem itu selain membaca Al-Quran ada semacam kajian-kajian ilmu. Kajian ilmu kena tetap ada, kan, tetapi mungkin materinya dirubah. Para masyayikh di Mesir contohnya, kajian itu dirubah dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir. Tapi tetap itu adalah kajian ilmu, bukan maknanya Anda itu meliburkan kajian ilmu. Mending kalau kajian ilmunya diliburkan, kemudian orang-orang itu malah fokus ibadah-ibadah yang lain. Nggak ada loh mas, jarang. Biasanya kalau kajian ilmunya itu diliburkan, yang biasanya hadir majelis ilmu malah ngopi. Tadi itu pagi-pagi saya tuh lewat beberapa kafe, yo rame gitu. Dia rame, kafenya juga apa namanya? Rame. Apa namanya? Orangnya itu bingung nyuguh-nyugui orang. Kenapa? Kita kekurangan yang namanya edukasi. Bahwasanya pentingnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sesuatu yang sangat urgent menurut Islam. Kalau Anda tidak melakukannya sekarang, Anda bisa mengkodoknya, tapi jelas pahalanya tidak akan sama levelnya dengan ketika Anda melakukannya di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan daripada bulan-bulan yang lain. Itulah, kalau Anda ingin beribadah, pilihlah beribadah itu yang pahalanya besar, karena waktu Anda itu tidak banyak di dunia itu. Begitu pula yang namanya manusia tidak akan lepas daripada dosa. Tidak mungkin, oh saya tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada, Anda itu manusia. Yang tidak pernah melakukan dosa niku hanya dua, kalau tidak malaikat Nabi. Kalau Anda terpaksa melakukan dosa, pilihlah dosa-dosa yang kecil. Pilihlah dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia, yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadangkala berurusan dengan manusia itu lebih susah daripada berurusan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Berurusan dengan Nabi Muhammad lebih mudah daripada berurusan dengan manusia selain Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu wabil mu'minina raufur rahim. Tapi kalau berurusan dengan manusia yang lain itu susah. Karena itu di dalam kitab fikih dikatakan hukukul adami mabniyun alal musyahah, mabniyatun alal musyahah. Dibilang hak-hak yang berkaitan dengan manusia itu terbina atas pelit. Terbina atas apa namanya pelit? Maknanya susah mau bertobat kalau saya mendolimi Habib. Untuk tobatnya itu tidak bisa hanya minta ampun kepada Allah. Saya pun mesti minta ampun kepada Habib. Karena kenapa? Berkaitan dengan haknya. Kalau dengan Allah selesai, Anda bertaubat, insya Allah Allah akan maafkan. Akan tetapi dengan manusia susah sedikit. Karena itu kalau Anda itu ingin bermaksiat atau mungkin tidak bisa menahan gejolak untuk bermaksiat, ya kalau bisa jangan sampai bermaksiat. Tapi yang namanya manusia, kadang-kadang kita itu dihadapkan antara beberapa pilihan yang semuanya itu buruk. Carilah yang terbaik dari yang terburuk. Cari terbaik dari yang terburuk. Ya inilah yang namanya maksiat dengan cerdas. Maksiat dengan cerdas. Kenapa? Pilih dosa yang paling kecil. Loh, tahu dari mana Habib dosa ini kecil atau tidak? Ya itu Anda mesti belajar. Anda itu mesti belajar. Ada beberapa dosa itu namanya dosa besar, itu hindari. Dalam Al-Quran apa? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang mukmin yang diampuni itu yang menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa yang fawahish, yang teruk, kecuali dosa-dosa yang kecil. Karena kenapa? Dosa kecil itu angel. Anda masuk ke pasar sudah dikelilingi dengan dosa kecil. Betul apa tidak? Paha bergentayangan. Lho nggih apa nggih? Paha bergentayangan, iki dada berseliweran.
Semuanya itu adalah dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa besar cerita lain. Dosa-dosa kecil itu cara memaafkannya itu mudah. Yang susah itu kalau dia itu dosa-dosa besar. Jauhilah hal-hal yang berkaitan dengan dosa besar. Dulu ketika saya itu ujian nahwu di Ahqaf itu, ada guru saya itu sangat keras sekali, namanya Sayyid Abdullah Awad bin Smith. Saya dengar sekarang beliau menjadi dekan Universitas Al-Ahqaf yang baru ini. Setiap beliau itu mau ujian, pesannya kepada para student itu satu, ijtanibul kabair, ijtanibul, hati-hati dengan kabair. Apa itu kabair? Kalau Anda mengi'raf maf'ul itu marfu', wah itu kabair. Mubtada itu majrur, itu kabair. Ada beberapa hal dasar-dasar nahwu. Jangan sampai Anda salah di situ. Kalau Anda salah dasar-dasar nahwu, maknanya Anda itu ngeremehkan. Jangan sampai Anda salah dalam dasar-dasar Islam. Jangan sampai Anda salah di dalam dosa-dosa yang besar. Iku urusan itu urusan itu. Kalau memang Anda mesti berurusan dengan dosa, cari dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah fikih dikatakan yurtaqabu akhaful amrain lidaf'i a'dhamihima. Dibilang kalau Anda dipilih antara dua perkara, buruk dan buruk, cari yang paling sedikit buruknya agar Anda tidak melakukan yang paling banyak. Inilah pentingnya kita itu belajar, pentingnya kita itu edukasi. Jadi Anda bermaksiat pun tahu caranya, Anda taat pun juga tahu caranya. Semua itu ada SOP-nya, tidak ngawur. Karena kalau Anda tidak tahu, di Tulungagung tidak akan dimaafkan. Kenapa? Di Tulungagung itu banyak kiainya, banyak ustadznya, banyak habibnya. Tidak tahu Anda dianggap tahu. Wallahu a'lam. Karena itu saya dari awal saya kurang setuju dengan adanya khotem-khotem majelis sebelum Ramadan. Ramadan itu bukan majelisnya dihatamin, bukan majelisnya dihentikan, malah diperbanyak. Nanti baca Qur'annya bagaimana? Ya tetap baca Qur'an, majelis tetap ada. Yo kesel loh, bukankah itu makna daripada Ramadan? Anda memperbanyak amal perbuatan, kok malah mengurangi amal perbuatan. Banyak orang-orang semacam itu. Tapi menurut saya ini bisa untuk debatable, ini bisa untuk Anda perdebatkan hal-hal semacam ini. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai banyak nama. Saya biasanya itu akhir-akhir ini setelah saya mengajar Asmaul Husna, saya itu suka untuk menjelaskan beberapa nama daripada Asmaul Husna agar orang-orang itu tahu bahwasanya Allah itu mempunyai nama. Yang mana nama-nama Allah itu berbeda dengan nama-nama orang biasa, ya. Nama-nama makhluknya beda-beda. Kalau biasanya kan di dalam polisi kan yang ketangkep kan Rojikin alias Bedul alias Iki. Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya berbeda-beda. Akan tetapi setiap namanya itu mempunyai makna. Di antaranya nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Muhyi wal Mumit. Al-Muhyi wal Mumit. Al-Muhyi itu yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan. Apa Al-Muhyi? Allah itu menghidupkan apa? Menghidupkan, dikata-kata menghidupkan ini akan kembali kepada perbuatan Allah, yang maknanya Allah menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maknanya kehidupan dan kematian itu adalah ciptaan Allah. Al-hayah wal maut makhlukotan. Cuma kita kena mengetahui apa hakikat daripada hidup dan mati. Banyak orang-orang itu salah sangka terhadap hakikat hidup dan mati. Apa makna mati? Mati itu bukan seperti apa yang Anda bayangkan. Sebelum kita mengetahui hidup dan mati, sebenarnya apa sih kata-kata makna Al-Muhyi itu? Makna Al-Muhyi itu adalah yang menghidupkan. Bagaimana cara menghidupkan? Dibilang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Muhyi huwa alladzi yuhyil ajsam bil arwah.
yang menghidupkan benda-benda mati dengan roh. Maknanya ketika benda mati itu dimasukkan roh, dia akan bisa untuk hidup. Lah, roh itu bagaimana? Ini pembahasan sedikit susah, tapi untuk berdiskusi nanti mungkin bisa didiskusikan hal-hal semacam ini. Sebenarnya di dalam Islam ada dua perkara yang mana perkara itu akan membentuk daripada hakikat manusia. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah dua perkara ini semuanya adalah hakikat manusia atau salah satunya. Apa itu? Yaitu ajsam, jismun, badan kita dan roh kita. Yang mana tanpa adanya roh, badan kita itu dikatakan adalah benda mati. Ketika Allah meniupkan roh, badan kita itu akan menjadi hidup. Lah bagaimana cara kita menghidupkan roh? Dikatakan oleh Imam Razi, wabil arwah wa yuhyil arwah bil ma'arif, dan menghidupkan roh dengan memberikan roh itu al ma'arif, pengetahuan. Karena pengetahuan bukan sesuatu yang bisa Anda pegang, tapi bisa Anda rasakan. Berbeda dengan apa ini? Ono asike barang lho apa. Ada kopi ini. Kopi ini sesuatu yang bisa Anda pegang, bisa Anda rasakan, masuk ke dalam salah satu daripada panca indera. Itu bukan tugasnya roh, itu adalah tugasnya tubuh. Maknanya itu adalah kenikmatan yang bisa tubuh rasakan. Akan tetapi tubuh tanpa adanya roh, dia itu menjadi benda mati. Jadi yang merasakan fil hakikoh adalah roh itu sendiri. Akan tetapi roh tidak bisa merasakan sesuatu yang berkaitan dengan panca indera kecuali dengan bantuan tubuh. Adapun roh, nikmat yang bisa menghidupkan roh itu sendiri, yang bisa untuk membuat roh itu semangat, itu adalah ma'arif. Adalah apa? Pengetahuan. Maknanya roh bisa merasakan dua nikmat. Nikmat pengetahuan yang tidak bisa masuk panca indera, itu bisa untuk dirasakan roh tanpa bantuan jasad. Ada lagi nikmat-nikmat yang bisa dirasakan oleh roh tapi mesti melewati bantuan jasad. Apa itu? Nikmat-nikmat yang berhubungan dengan panca indera. Makanan, merasakan sate meduro sing enak, merasakan sompel yang enak, merasakan tadi apa? Lodo. Itu semuanya yang merasakan roh tapi melewati apa jasad. Dan para ulama mengatakan nikmat yang dirasakan oleh roh langsung, yang tidak melewati jasad, yaitu nikmatul ma'arif, nikmatul ilmu, adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang yang dirasakan oleh roh melewati jasad. Nikmatul uzma adalah nikmatul ma'arif. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan, kalau seumpamanya para raja mengetahui apa yang kami rasakan daripada nikmat ilmu ini, laharobuna alaih, mereka akan memerangi kami karena mereka ingin mendapatkan nikmat yang kami rasakan. Dan lebih dahsyat daripada nikmat makan, berapa banyak orang itu ketika belajar, ketika majelis taklim, orang eling mangan sudah 2 jam, loh kok wis 2 jam, lapar itu tidak terasa. Sampai sebagian orang, Pak, tidak menikah. Loh iya, tidak menikah. Kenapa? Karena asyik untuk belajar. Sampai Abdul Fattah Abu Guddah, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah mengarang kitab itu namanya Al-Ulama'ul Uzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang bujang, ulama-ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya, yang lebih mengutamakan ilmu daripada apa? Menikah. Kenapa? Karena mereka merasa menuntut ilmu itu lebih nikmat daripada menikah. Sebagian daripada ulama menikah bukan karena itu nikmat, karena itu perintah Rasulullah SAW. Kalau Rasul tidak memerintahkan, lebih baik aku hanya menuntut ilmu. Dikatakan Imam Nawawi tidak menikah. Imam
Nawawi tidak menikah. Ada lagi yang mengatakan beliau menikah di akhir hayatnya, akad saja, akad tok, tapi tidak sampai disetubui istrinya itu. Kenapa? Karena beliau melihat ada hadis mengatakan syiraru mautakum uzabukum, atau bimaknal hadis, bahwasanya sebaik-baiknya orang yang mati di antara kalian itu yang masih jomblo. Jadi kalau ada orang jomblo itu mati, itu syiraru mautakum, mayit yang paling apa namanya? Ana sing jomblo ning kene iki. Kata ndang rabi, selak mati. Engkau menjadi syiraru mautakum. Semacam itu. Jadi menuntut ilmu itu adalah nikmat yang terbesar. Sampai Imam Syafi'i sendiri dibilang wasoriru aklami fi jaufa'il laili ahla minal ausyaki waddukai. Dibilang suara penaku, kan dulu kan penanya nggak semacam ini, kan pena-pena elektronik kan. Dulu kan penanya kan dia apa? Tinta, kemudian tok tok tok, suara gemercik tinta penaku itu lebih nikmat daripada aku berpelukan dan berciuman. Katanya apa Imam Syafi'i. Lah kalau kita nggak ada semacam itu. Nggih napa nggih? Nggih. Mondok rapi buyar pondoke wis prei apa rapi. Lihat bagaimana ayah mertua Habib Umar Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ketika itu mau dinikahkan. Kamu menikah, moh aku hati belajar. Akhirnya dari Beito lari ke Tarim, ke Rubat Tarim untuk belajar selama 4 tahun. Lari daripada menikah. Loh ono wong kaya ngono. Biasa nih kalau kita kue mondok, mau aku hati rabi. Kebalikannya, bukan ndak mau rabi, tapi ndak mau mondok. Jadi kan belajar itu untuk menjadi ulama menurut saya kalau Anda belajar itu benar, ndak perlu lama. Saya kira 5-6 tahun belajar benar bisa jadi ulama. Rata-rata cara belajar kita itu yang kurang benar, fokus kita yang kurang benar, akhirnya memerlukan waktu itu yang sangat panjang. 20 tahun dah hatam-hatam, 30 tahun dah hatam. Banyak orang-orang kanuragan dan macam-macam wallahu alam. Maknanya nikmat daripada yang berkaitan dengan jiwa itu lebih nikmat daripada nikmat yang dirasakan jiwa melewati tubuh. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Islam itu datang, Allah kan ngiming-ngimingi surga kan. Istilahnya kamu beriman nanti akan ada surga tajri min tahtihal anhar. Nanti akan ada sungai-sungai yang mengalir di bawah rumah-rumah kita. Loh, itu untuk siapa? Itu untuk orang-orang yang beriman. Itu untuk orang-orang yang beriman. Di dalamnya ma tashtahi anfusuhum walahum ma yad'un. Apa yang kalian inginkan itu ada. Dari situ para ulama itu mengatakan bahwasanya semua nikmat surga itu ada di dunia, atau kebalikannya, semua nikmat dunia ada di surga, tapi tidak semua nikmat surga ada di dunia. Maknanya apa yang Anda anggap nikmat di dunia itu juga ada di surga, apapun itu, tapi dengan level yang lebih tinggi. Maknanya kalau kalian suka sombel itu, bagi yang tidak mengetahui sombel ya di Facebook ini, sombel itu adalah makanan khas Tulungagung yang terdiri daripada lontong dan sayur lodeh dan ditaburi itu bubuk deli. Itu namanya the sombel. Kalau di Malaysia mungkin nasi lemak. Saya ada kawan itu namanya Khairul Zaman.
Dia sangat suka nasi lemak. Katanya pagi, siang, malam makannya nasi lemak. Kalau ada orang yang bertanya, Habib, apakah di surga nanti ada nasi lemak, Habib? Apakah di surga nanti ada sumpil, Habib? Ada. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada iming-iming Allah. Dan Anda kalau melihat sifat-sifat bidadari itu sama dengan sifat-sifat yang disukai oleh manusia di dunia. Maaf ya, dadanya besar, tinggi, apa yang Anda inginkan, yang Anda sukai daripada sosok perempuan itu ada. Kenapa? Loh, karena memang itu iming-imingnya Allah terhadap orang yang masuk Islam. Akan tetapi di atas itu nanti akan ada beberapa perkara yang sedap juga, yang nikmat juga, yang Anda tidak akan pernah bayangkan. Di dalam hadis, fiha mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala kolbi bashar. Di surga, selain apa yang ada di dunia, akan ada beberapa nikmat yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah terlintas di dalam di dalam hati manusia. Kenapa? Karena memang nikmat itu tidak ada di dunia. Manusia tidak akan bisa melintaskan sesuatu di dalam pikirannya kecuali pernah dia dengar, kecuali pernah dia lihat. Kalau tidak pernah dia dengar dan dia tidak pernah lihat, bagaimana bisa terlintas apa yang Anda inginkan, terpulang terhadap apa yang Anda ketahui? Kalau Anda tidak pernah mengetahui, macam mana akan Anda inginkan? Tapi Allah mengetahui apa yang tidak Anda ketahui. Jadi Allah mengetahui beberapa nikmat yang kalau Anda disodorkan itu Anda akan senang. Cuma karena Anda tidak pernah melihatnya, tidak pernah terlintas, kan? Itulah yang namanya wala khotoro ala kolbi bashar. Sampai ada orang-orang yang tanya kepada saya, Habib, nikmat rokok ada apa tidak, Habib? Loh, ada. Wong khomer saja ada, apalagi cuma rokok. Makanya nggak ada api. Apa? Di surga nggak ada api. Lah mau kira rokok apa mesti gaya api? Apa? Itu rokok donya ya. Rokok donya. Rokok donya mungkin kualitasnya kurang tinggi, perlu disumet. Rokok surga begitu mancep langsung. Loh, iso apa ndak kayak ngono? Iso mawon. Panjenengan jangan, sudah saya katakan, nikmat itu akan ada tapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Ya sekarang vape pun juga ndak ada apinya, nggak ada koreknya. Belum di surga sudah dipatahkan Anda punya klaim itu. Maka nikmat yang paling tinggi di dunia pun juga akan menjadi nikmat yang paling tinggi di akhirat kelak. Seperti nikmat yang paling tinggi di dunia itu adalah al-ma'arif, nikmatun ruhiyah, nikmatun nafsiyah, nikmatul ma'ani. Maka di akhirat kelak pun yang paling tinggi juga akan nikmatul ma'ani, nikmatul ruh, yang kita kenal dengan nama ru'yatullah. Yang mana ru'yatullah itu adalah bagaimana Allah memberikan kita ilmu tanpa kita belajar. Jadi langsung diupload oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal semacam ini mungkin di dalam Islam dikatakan dengan nama ilham. Jadi tiba-tiba ada semacam ilmu laduni, yang mana di dunia susah untuk didapatkan, sangat sedikit, karena itu tidak dijadikan sebab yang hakiki untuk mendapatkan ilmu. Akan tetapi hal itu bukan perkara yang mustahil. Nanti di akhirat Allah akan bisa untuk memberikan kita ilmu tentangnya, tentang siapa Allah sebenarnya, sedikit demi sedikit diberikan kepada kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mengenal siapa pencipta kita. Sekarang kita tidak diizinkan untuk mengenalnya. Kenapa? Bukan karena jiwa kita tidak mampu, kita punya hardware yang tidak mampu, tubuh kita tidak mampu untuk menampung tentang Allah lebih daripada apa yang diizinkan oleh Allah di dalam dunia ini, yakni sifat 20, beberapa hal yang berkaitan tentang Allah. Di akhirat nanti akan ada qawanin adiyah jadidah,
akan ada hukum-hukum adat yang baru. Anda makan tidak kenyang, Anda tidak tidur. Begitu pula nanti Anda nya itu, tahu ya? Anda buang air besarnya itu bukan buang air besar, tapi melewati apa? Keringat, melewati keringat. Di situ maknanya akan ada tubuh-tubuh yang baru yang bisa untuk menghandle ilmu-ilmu yang lebih. Karena manusia diberi ilmu yang lebih, mereka stres. Berapa banyak orang itu mengetahui hal yang lebih banyak yang tidak mampu dia handle. Akhirnya dia itu malah bunuh diri. Karena itu kadangkala saya merasa itu kebodohan itu nikmat. Betul, kebodohan itu nikmat. Orang yang bodoh tidak tahu apa-apa, turu ya pena. Orang yang tahu dia resah. Katanya Gus Rojing itu apa? Resah. Dulu saya itu bodoh, saya tidak resah, ketemu Habib Ali saya menjadi apa? Resah. Loh, bayangkan Nabi itu orang yang resah. Resah, Nabi itu orang yang resah, bukan Nabi Muhammad saja ya. Akan tetapi apa namanya? Nabi-nabi yang lain. Tengok Nabi Muhammad sholat sampai apa? Sampai bengkak. Kenapa? Bukankah itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu takut? Dijamin tapi masih takut. Tapi masih takut ketika perang Badar. Doa itu dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, doa itu saking ijtihadnya berdoa, sorbannya niku jatuh. Loh, padahal doa ini Nabi kan pasti terkabulkan. Itu saja masih doane nemen. Doanya sangat-sangat hebat. Kenapa? Ya karena takut. Kenapa? Karena Rasulullah tahu siapa itu Allah. Ilmunya tentang Allah jauh di atas ilmu kita. Loh, kita kan tahunya kan cuma innallaha ghafurur rahim tok kan. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ma'asabirin khairur razikin. Ngono-ngono tok. Sing apik-apik tok kita kan. Tapi sing elek-elek. Sing elek-elek sing keras-keras. Sing berat-berat. Innallaha syadidul iqab. Wa makaru wa makarallah. Itu kan kita kan tidak pernah membahas itu kan. Setiap kita mau membahas itu, ojo, orang-orang jangan diberi yang semacam itu. Wis kesel kerja. Sudah capek kerjanya. Kita beri yang bagus-bagus saja. Saya kira itu ada semacam penipuan itu. Ada semacam apa namanya? Ada semacam penipuan. Dibilang kita harus balance. Yakni tafsir wa tandir harus balance. Kalau yang bagus-bagus saja, akhirnya orang-orang itu banyak ngeremehkan. Yang buruk-buruk saja, nanti orang-orang itu malas ibadah. Ya baiknya, ya apa namanya, ya bagusnya, ya beratnya. Jangan hanya apa namanya, bagusnya saja. Saya kan tengok kan, apa itu namanya, qasidah-qasidah, segalanya itu tentang pengampunan. Akhirnya orang-orang itu terhadap syariat itu banyak meremehkan. Jarang belajar, sholatnya ya males. Napa? Innallaha ghafurur rahim. Hal-hal semacam ini yang mesti kita ketahui tentang hakikat daripada nikmat. Yang mana nikmat jiwa itu lebih besar, lebih nikmat daripada nikmat jasad. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan hakikat daripada manusia itu bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Bukan tubuhnya, tapi apa namanya? Jiwanya. Kenapa? Karena jiwa itu nanti akan berubah-ubah. Dan jiwa manusia hanya kompatibel dengan tubuh yang disediakan oleh Allah. Tanpa di tubuh itu, jiwa manusia itu akan merasa teradab, akan merasa kesakitan. Jadi jiwanya Ustadz Apip, ya karo Ustadz Apip itu kompatibelnya. Coba diganti ke Rojek, nangis kui. Ya Allah, kok lemu menaku ya Allah. Alhamdulillah. Loh, itu kenapa? Karena tidak kompatibel. Sebab itulah di dalam Islam, di dalam Al-Quran ada beberapa kaum itu diadab oleh Allah, dirubah jasadnya menjadi kera. Kunu kirodatan khosiin. Ketika Bani Israel dilarang untuk apa namanya itu memancing hari Sabtu, pas hari Sabtu wa yauma
wa yauma la yasbituna la ta'tihim yauma sabtihim ya'tuhum ya'tihim syurra'an wa yauma la yasbituna la ya'tihim. Kalau hari Sabtu koyo ngece, tangkep aku ngono, malah koyo dangdutan. Siapa namanya itu? Si ikan itu. Kalau tidak hari Sabtu la ya'tihim, ndak teko kabeh ndelik. Lah kan, loh kenapa kok semacam itu? Loh ya itu ujian tuh ya semacam itu. Allah itu jajal, kowe tak tes piye? Lek ning ngarepmu aku nglarang aja nangkep. Kowe nuruti apa ndak? Lho pas lagi akeh-akeh. Lho kuwi sengaja tak buat koyo ngono. Awakmu kuwi nurut apa? Tidak, awakmu Anda nurut apa tidak? Lah kalau pas hari Sabtu tidak ada ikan, selain hari Sabtu ada ikan, ya tidak ada makna ujian itu. Betulnya Lailatul Qadar. Apa? Tidak ada. Loh, betul itu. Anda akan lihat saya itu dengan kawan-kawan saya kadangkala itu berbicara tentang film. Saya lihat, saya kan sering jalan ke majelis. Tadi kan ada di Kuala Lumpur itu ada kayak banner film itu kan. Itu di bulan Ramadan keluar film-film yang bagus. Ketika bulan Ramadan itu kan ngece kan. Ngece. Kayaknya ayo kan delok aku. Jadi Anda masuk bioskop pas Lailatul Qadar seperti melihat bioskop 1000 bulan. Loh, itu memang ujian. Saya kira memang ujian semacam itu. Lah kalau ketika bulan Ramadan filmnya jelek-jelek, ya semua masuk surga nanti, jangan. Semua masuk, semua mendapat Lailatul Qadar. Semakin dekat Lailatul Qadar, godaannya semakin tinggi. Kenapa? Ya memang di situ letak keistimewaan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan godaan yang tinggi itu Anda tetap survive. Orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika hari Sabtu ikannya semakin banyak, mereka tidak kuat. Akhirnya apa? Mereka menjolo. Menjolo itu apa? Menjala itu ya bahasa Indonesia kan. Menjaring ikan. Akhirnya Allah marah. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera. Dan kera ini dijadikan manusia itu kera, itu kesakitan. Kenapa kesakitan? Karena rohnya tetap rohnya orang itu, akan tetapi badannya kera. Antara badan kera dan roh manusia itu tidak kompatibel. Akhirnya dia kesakitan. Tidak suwi mati, tapi sebelum mati kesakitan dulu. Itu namanya masakh. Ada lagi yang namanya rosakh. Rosakh itu bukan dirubah menjadi kera, tapi dirubah menjadi batu. Kayak maling kundang. Cerita maling kundang kalau itu beneran. Jadi rohnya manusia tapi di dalam batu. Bagaimana rasa sakitnya itu? Loh, kera masih makhluk hidup kan? Masih ada nyawa. Itu saja masih kesakitan. Bagaimana kalau dirubah menjadi batu? Pasti tidak kompatibel sama sekali. Ketika dia tidak kompatibel, akan menjadi rasa kesakitan yang sangat. Maknanya antara roh dan tubuh itu ada kompatibelnya. Ada apa namanya? Ada kecocokan. Dan itulah makna di dalam surat At-Takwir. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan. Dipasangkan dengan apa? Orang-orang yang suka cinta dipasangkan dengan pasangannya. Cinta sejatinya pret. Nggak semacam itu. Wa idzan nufusu zuwijat, dipasangkan dengan jasadnya. Jadi nanti rohnya Pak Bambang nggak iso nyasar. Semua sudah ada pasangannya masing-masing. Jangan khawatir, insya Allah engkau sikile tidak sakit lagi di akhirat itu. Tidak akan ada semacam itu. Tidak akan, oh iki rohnya Pak Bambang ning gone tubuhe Apip ning gone tubuhe Rojek. Tidak akan semacam itu. Kenapa? Karena Allah tahu antara jiwa dengan jasad niku wonten GPS-nya. Tidak akan nyasar, sudah bukan pakai Google Map lagi. Tidak pakai apa satunya Google Map itu?
Ada lagi yang buatannya Rusia itu. Tidak, tidak, bukan. Tidak ada semacam itu. Kenapa? Karena semua sudah ada halnya masing-masing. Dari sinilah para ulama itu mengatakan jiwa itu diciptakan untuk abadi. Yang tidak abadi itu hanya tubuh. Tubuh tidak abadi. Jiwa pasti abadi. Jiwa ada awal, tidak ada akhir. Surga ada awal, tidak ada akhir. Neraka tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan ketika selama jiwa itu ada, jiwa itu pasti imma dia itu mu'adzabah atau muna'amah. Pasti dia itu diberi nikmat atau diberi azab. Tidak ada, oh jiwa itu kosong, tidak diazab, tidak diberi nikmat, tidak ada. Pasti selama jiwa itu ada, tidak kisah ada tubuh atau tidak, pasti dia itu akan diazab atau diberi nikmat. Karena dari itu hakikat daripada kematian bukan matinya jiwa, tidak, tapi berpisahnya jiwa daripada apa? Tubuh. Ketika dia berpisah daripada tubuh, maknanya jiwa tidak bisa untuk merasakan nikmat-nikmat jasmani semacam ini. Akan tersisa nikmat-nikmat apa? Ma'ani. Akan tersisa nikmat-nikmat ruhi seperti al-ma'arif. Itu yang akan menjadi nikmatnya jiwa pada saat nanti di alam barzakh dan pada saat nanti ketika dia itu di akhirat. Bahkan sebagian ahli filsafat mengatakan, yang tidak Islam ini, yang filsafat yang tidak Islam itu mengatakan bahwasanya azab bagi jiwa bukan dipukuli, akan tetapi diperlihatkan tentang kebodohannya. Jiwa akan merasa apa namanya? Sakit. Kok aku bisa bodoh? Melihat kawannya sangat apa namanya? Sangat pandai. Di situ jiwa akan menyesal. Tapi ini bukan apa yang diyakini oleh Islam, ya. Yang diyakini oleh Islam adalah bagaimana jiwa itu nanti pada hari kiamat akan dipasangkan dengan tubuh-tubuh yang lain, dan tubuh itulah yang akan diazab. Ketika tubuh itu diazab, akan langsung connect dengan apa namanya? Jiwa, dengan tubuh yang lebih superpower daripada apa yang ada di dunia. Karena itu, untuk memperbaiki jiwa Anda, banyak-banyaklah kita itu berbuat pahala, dan banyak-banyaklah kita menjauhi dosa. Dan jangan sampai kita itu membuat perkara-perkara yang tidak ada dosanya atau pahalanya, tidak ada faedahnya. Jauhi dosa, karena dosa akan memperburuk dan memperlemah jiwa Anda. Banyaklah melakukan pahala, karena pahala itu akan selalu melekat di dalam jiwa Anda dan menyempurnakan jiwa Anda menjadi jiwa yang derajatnya lebih tinggi daripada jiwa pada umumnya. Karena jiwa ketika Allah ciptakan itu kosong, kemudian ditambahi pahala, semakin oke, akhirnya naik level. Dan jiwa yang paling tinggi ini, kalau saya jelaskan masalah jiwa menurut ahli sunnah, menurut falasifah, Anda akan terkejut. Semua daripada mukjizat menurut beberapa ajaran selain daripada Islam terpulang kepada kekuatan jiwa itu sendiri, bukan daripada Allah. Sebagian yang apa namanya, yang bukan Islam, karena jiwa dikatakan mengatur tubuh. Jiwa itu mengatur tubuh. Karena apapun yang tubuh lakukan semuanya berdasarkan daripada perintah daripada jiwa. Dan kalau ada orang kesurupan, itu maknanya tubuhnya di-hijack oleh di-hijack oleh jiwa-jiwa yang apa namanya kerasukan itu. Apa namanya kerasukan itu? Dan itu ada teorinya. Menurut ahli sunnah, kerasukan dijelaskan menurut akidah itu bisa, karena bagaimana terbina atas bagaimana hubungan antara jiwa dan jasad itu sendiri. Sebab itulah masalah-masalah jiwa ini sangat sukar. Bentuknya jiwa semacam apa, akan tetapi Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya limalikin hisuratun kal jasadi fahasbukan nasso bihadasan. Dibilang bentuknya jiwa itu sama semacam bentuknya jasad. Karena itu kan kalau Anda melihat film-film itu, ketika ada yang mati rohnya keluar atau bentuknya sama, itu mazhabnya Imam Malik. Itu mazhabnya Imam
Imam Malik. Ada lagi yang bentuknya jiwa itu seperti bola api. Ya itu bukan madhabnya Imam Malik. Dan madhabnya siapa? Wallahu a'lam. Karena para ulama mengatakan tidak boleh kulir ruhu min amri Rabbi, jangan terlampau masuk daripada masalah ruh, karena memang kita tidak diberitahu sedikit pun tentang apa itu ruh. Kita cuma bisa mengetahui roh itu ada dan beberapa hukumnya. Hakikatnya wallahu a'lam, dan itulah hakikat daripada manusia. Ketika saya menunjuk Apip, ketika saya menunjuk Iqbal, ketika saya menunjuk Rozik, ketika saya menunjuk Ali Bagir, tunjukkan itu bukan terhadap jasadnya tapi terhadap rohnya, karena yang namanya jasad akan terus berubah dan nama tidak pernah berubah. Ketika kecil pun tetap Apip, ketika besar pun tetap Apip. Nanti ketika Anda punya anak, ketika Anda punya cucu, namanya tetap Apip. Wes mati pun jenenge ya Apip. Akan tetapi mungkin yang berubah itu gelarnya saja, dari LCMA PhD menjadi almarhum. Yang berubah hanya gelarnya, namanya tetap menunjukkan bahwasanya nama ini hakikatnya untuk roh, bukan untuk jasad. Maka dari itu tidak perlu Anda mempunyai nama roh, tidak perlu. Oh ini kan Afif, ini kan nama jasad, nama rohnya apa? Loh ini bodoh. Anda tidak tahu hakikat daripada manusia. Hakikat manusia bukan tubuhnya tapi jasadnya, tapi rohnya. Ketika orang tua kita memberi nama, itu hakikatnya untuk roh kita, untuk jiwa kita, bukan untuk jasad kita. Ya sudah, engkau punya nama roh loh, yang benar untuk nama jasad, bukan untuk nama roh, karena nama kita yang hakiki semuanya ini adalah nama roh, dan roh itulah hakikat daripada apa? Manusia. Jasad niki bukan hakikat daripada manusia. Karena itu nanti pada hari kiamat ganti jasad pun panggah Apip jenengmu, ganti jasad pun ya panggah Khairur Rozikin, ganti jasad pun ya tetap jenenge Iqbal. Sama, jasadnya berubah, selama rohnya tidak berubah, dikatakan itu adalah apa? Orang yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Sekarang kalau ada pertanyaan monggo. Jangan dulu kan ada kan sedang rame-ramenya nama roh kan, bayar. Itu saya rasa orang-orang semacam itu tidak mengetahui hakikat daripada ilmu kalam. Pembahasan hal semacam ini, bahwasanya nama yang hakiki yakni al-musyar ilaihi, ini bukan saya yang ngomong loh ya. Imam-imam para a'imatul kalam, diantaranya Imam Rozi dalam kitabnya beliau Arba'in fi Usuluddin, saya pernah membahas dengan beberapa murid senior saya. Ketika itu kita membahas kitab Syarhun Nasafiyah karangannya Sa'duddin Tiftazani, dan kita sempat untuk rujuk dalam kitabnya Imam Rozi Al-Arba'in fi Usuluddin. Dikatakan bahwasanya tempat pembahasan jiwa adalah apa yang diisyaratkan ketika kita mengatakan ana, anta. Anta itu siapa? Apakah jasad ini? Ana, apakah jasad ini? Bukan. Yang ditunjukkan, yang diisyaratkan bukan jasad, akan tetapi apa? Roh. Dan apa itu roh? Definisinya banyak. Akan tetapi nama, yakni nama yang kita gunakan, domir, kata ganti yang kita gunakan untuk memanggil. Ketika he, you, I, itu semuanya bukan tubuh, akan tetapi apa? Jiwa. Akan tetapi adalah jiwa kita. Jika semacam itu, untuk apa kita membuat nama roh lagi? Sudah, nama kita adalah nama roh kita. Sebab itulah pada hari kiamat beda. Ada tubuh yang baru, nama tetap. Lah kalau tubuh baru, nama itu untuk tubuh baru ya namanya mesti baru. Mungkin kalau di dunia namanya Apip, nanti di akhirat tubuhnya baru namanya Mekel, ya beda meneh. Tapi kan tidak semacam itu kan. Wallahu a'lam. Nggih, monggo.
public speaking itu bagus dan disupport oleh Islam, akan tetapi harus melewati SOP-nya. Tidak bisa Anda itu maksiat, saya pasti masuk surga, tobato. Setelah Anda maksiat, Anda mesti apa? Bertobat. Kemudian Anda husnudzon kepada Allah. Anda husnudzon kepada Allah. Insya Allah kalau saya husnudzon kepada Allah, yakni saya bertobat, akan diterima tobat saya kepada Allah. Itu yang namanya husnudzon. Tapi kalau Anda berbuat maksiat kemudian tidak bertobat, kemudian husnudzon dengan Allah, itu namanya ngece. Itu namanya Anda itu ngece Allah. Lah kalau memang hanya dengan husnudzon selesai, untuk apa Anda sholat? Untuk apa Anda zakat? Untuk apa Anda puasa? Jadi hadis itu memang benar, hadis qudsi, akan tetapi ada ada tempatnya di mana. Ini saya membahas lebih dalam lagi. Ada di dalam ilmu kalam itu yang namanya sabab wal musabbab. Ada yang namanya dalam ilmu mantik itu muqaddimah dan natijah. Sebab itu ada di dalam kemampuan Anda. Musabbab hasil itu di dalam urusan Allah. Contohnya adalah Anda belajar kemudian Anda faham. Anda belajar kemudian Anda lulus ujian. Belajar urusan Anda, lulus ujian urusannya Allah. Di sini Anda sebagai seorang ahli sunnah, Anda diwajibkan untuk tawakal dan husnudzon kepada Allah setelah Anda itu melakukan asbabul adiyah ini. Dan ini memang maqamus sabab. Ketika sababnya itu sudah Anda lakukan, Anda mesti apa? Husnudzon. Di situ tempatnya itu. Sebelum itu tidak bisa untuk husnudzon, tidak bisa. Karena memang Anda belum melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Anda, saya mau kenyang, Anda mau baca Yasin 1000 kali untuk kenyang, tidak akan kenyang. Dulu ada cerita dulu ketika masih ada The Dolly. Berapa banyak kiai-kiai, habib-habib istighosah, mbok muga-muga the begenggeknya itu udisen, kemaluannya rusak, biar gak ada pelanggannya. Masya Allah, tambah mulus, tambah rame. Kenapa? Karena itu bukan makomnya dongo. Ketika ada Bu Risma, langsung tanda tangan sekali. Doli apa? Buyar. Jajal apa? Tulungagung ini persatuan sepak bolanya apa namanya? Perseta. Kiai sak Tulungagung, tambahi kiai sak Jawa Timur. Istighosah 1 minggu, beristighosah 1 minggu, jajal perseta ditandingnya dengan timnas Argentina. Kinten menang sinten? Hah? Dijajal. Ya apa? Ya ngengek. Kenapa? Karena ini bukan makomnya dongo, ini makomnya action. Setelah Anda berusaha, ini perseta sudah saya latih gila-gilaan, baru tandingkan dengan Argentina. Itu ada asbabnya di situ. Setelah itu baru para kiai niku berdongo, para habaib niku dongo. Kenapa? Karena hasilnya bukan daripada latihan, hasilnya daripada Allah. Tugas Anda hanya melatih. Menang atau kalah niku urusannya Allah. Hal ini mesti Anda pahami. Sebab itulah, lihat ya para habaib bagaimana cara mentersegah hadis ini. Ketika kita itu di dunia, hal ini kena balance antara husnudzon dan berhati-hati. Kena balance, namanya al-khaufu war-roja. Al-khaufu war-roja. Anda mesti banyak beribadah. Ketika sebelum mati, ketika sebelum mati lebih tinggi rojaknya, di situ tempatnya. Para habaib di Tari mengatakan mereka lebih mendominankan rojak ketika mau mati. Sakaratul maut
lebih banyak husnudon kepada Allah karena hadis ini. Kenapa? Karena mereka ketika hidup sudah melakukan asbab untuk masuk surga. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Habis itu karek husnudon. Wes berusaha sekuat tenaga ketika ning donya, masya Allah. Sholat jamaah tidak pernah ketinggalan, majlis tidak pernah ketinggalan. Mati masih suudon, ya Allah pegel toh loh. Lah kowe iki gunamu awakmu ngibadah niku apa? Karena itu para habaib mengatakan dominan rojak mesti dominan daripada khauf ketika anda itu sedang nak mati. Kenapa? Karena pada saat itu usaha anda di dunia sudah selesai, tinggal anda menerima hasilnya bukan dari anda, daripada Allah. Saat itu anda mesti husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ade Ustaz Habib, wallahu a'lam. Nggih, pun. Ketika Rasulullah Isra dengan Sayyidul Mursalin itu ketika Imam sholat datang masih dilaksanakan. Ada yang orang itu, tapi istilah itu ketika Rasulullah Muhammad sholat dengan sampun kados nelaten nomor sholat itu mencari ketika menerima perintah sholat ketika menerima Wis mangan. Pantes. Masalah sholat, wallahu a'lam, banyak yang mengatakan, para ulama niku mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu niku adalah khususiyah daripada umat Islam. Ada yang mengatakan memang dulu tidak ada yang sholat, cara ibadahnya yang lain. Ada lagi yang mengatakan pernah sholat, tapi sholatnya itu tidak sempurna. Contohnya Nabi Musa, contohnya zuhur saja. Nabi ini subuh saja. Nabi itu asar saja. Rasulullah SAW dikumpulkan baginya 5 sholat. Ada beberapa asar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengimami sholat, karena itu menjadi Sayyidul Mursalin. Ini terbalik. Karena Rasulullah Sayyidul Mursalin, sebab itulah Rasul mengimami sholat. Tidak sebaliknya, bukan karena Rasulullah mengimami sholat jadi Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalinnya sudah terjadi sebelum mengimami sholat. Karena Rasulullah sudah menjadi Sayyidul Mursalin, ketika para nabi-nabi itu berkumpul, tidak ada yang bisa, yang berhak untuk menjadi imam kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siyadatul risalah sababun lil imamah, bukan sebaliknya, bukan musabbab, tapi dia itu adalah apa? Sebab. Jadi Rasulullah menjadi Sayyidul Mursalin sebelum menjadi imam, bukan setelah menjadi imam. Lah sholatnya sholat apa? Wallahu a'lam. Carane piye? Wallahu a'lam. Kok lek pamane ketemu tak tekokne insyaallah. Niku hal-hal yang tidak diperlukan di dalam Anda itu menjadi seorang muslim. Itu bukan perkara-perkara yang penting menurut saya, wallahu a'lam. Kalau di dalam ilmu dikatakan malayadurul jahlu bihi, yang kalau Anda tidak tahu tidak ada masalah. Karena ini wallahu a'lam menurut saya perkara-perkara yang ghaibiyat. Anda cuma mungkin perlu tahu Rasulullah mengimami sholat, itu pun kalau hadisnya mutawatir. Itu pun kalau hadisnya apa? Mutawatir. Karena kadangkala masalah ini viral, tapi setelah dicek ternyata mungkin hadisnya hanya
ahad. Boleh Anda cek hadisnya niki apa. Memang kalau hadisnya pun mutawatir, kita cuma perlu mengetahui Rasulullah itu mengimami sholat. Sholatnya apa, bagaimana caranya, berapa rakaat, menghadap mana, wallahu a'lam. Niku urusane Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal ini berkaitan tentang ghaibiyat. Itu urusan internal para rasul. Engko lek panjenengan ngerti malah ngeluh. Panjenengan napa napa rasul juga? Nabi mursyid ngoten. Saya kan dibaca. Wallahu a'lam. Nggih. Napa malih? Sampun? Mas Arju. Mas? Arju. Apa? Arju. Arju. Itu sebagai tanggal. Bagaimana Apa? bagaimana sikap kita? Mungkin ada nabi atau aswaja ketika pada zaman ini, misalnya itu di zaman sekarang ini, modern ini, itu kan keilmuan yang diakui itu kan kebanyakan kan keilmuan yang baru juga. Misal mungkin kalau dari sama Islamnya kan, kalau saya ketahui tentang rububiyah itu kan bukan akhirnya kita. Nah itu ketika dimasukkan ke ajaran kita, atau yang bahkan dari luar, mungkin dari Indonesia dan sebagainya, dan lainnya, itu kan yang kedua. Bagaimana kita cara menanggapi itu? Ilmu yang luar dan masukkan ke keilmuan kita. Sebenarnya kita tidak perlu terlampau. Ini masalah ilmuwan luar, bukan masalah tauhid 3 niku. Keilmuan luar secara umum kita tidak perlu terlampau sensitif menanggapi itu, karena saya lihat akhir-akhir ini itu ada yang namanya Islam Nusantara, dan itu dimaknai tidak tidak mau menerima hal-hal yang di luar daripada Nusantara. Harus yang Islam yang ada di dalam Nusantara, jangan membawa Islam yang baru. Ada beberapa orang saya lihat memaknainya semacam itu. Maksudnya cukuplah Islam yang ada di Nusantara, tidak perlu kita mengambil Islam yang ada di luar negeri. Maknanya secara tidak langsung orang semacam ini tidak usah belajar ke Mesir lagi, tidak usah belajar ke Yaman lagi, tidak usah belajar ke Syria atau ke Jordan. Sudah cukup ustadz-ustadz atau habib-habib atau kiai-kiai yang lokal. Saya kira pemahaman semacam ini, saya sendiri tidak terlampau setuju hal-hal semacam ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa untuk memisahkan antara Islam dan Arab. Tidak bisa. Islam sangat kental dengan yang namanya bangsa Arab. Kenapa ya? Karena finihaya Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Benten berbeda panjenengan belajar bahasa Arab di non-Arab, dan Anda langsung masuk ke orang-orang Arab. Karena kadangkala itu ada ada beberapa kata itu Anda hanya bisa pahami daripada conversation. Contohnya, iya besti, apa itu? Iya besti itu kalau Anda cari di kampus di kamus, Anda tidak akan nemu besti itu. Akhirnya tapi di dalam conversation Anda akan bisa, yakni kita tidak perlu menanggapi terlampau sensitif ilmu-ilmu yang berasal daripada luar. Akan tetapi kita mesti menfilter mana ilmu-ilmu yang sesuai dengan aswaja, mana yang tidak, dan mana ilmu-ilmu yang bisa dijadikan support memperbagus aswaja, mana yang tidak. Yang sesuai alhamdulillah, yang tidak sesuai di mana tidak sesuainya. Jangan langsung ditolak semua, karena ilmu filsafat pun juga tidak sesuai dengan ahli sunnah. Tapi banyak ulama-ulama itu mempelajari filsafat, karena ada beberapa aspeknya yang masih bisa kita manfaatkan. Nah terus Habib, kalau masalah tauhid 3 macam mana ya Habib? Tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu adalah cara Wahabi untuk mempromot akidahnya. Walil asaf ya nih, banyak tersebar dan mungkin sekarang sudah hampir menyamai masalah sifat 20
yang itu adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya lihat mungkin beberapa sekolah sudah menjadikan tauhid 3 ini menjadi menjadi silabus, menjadi bahan pelajaran di dalam di dalam kurikulumnya mereka. Dan ini menurut saya ironis. Bahkan mungkin Anda akan melihat di pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang notabene itu adalah sekolah-sekolah aswaja, malah mempelajari akidah-akidah yang dibawa daripada Wahabi. Saya kira cara mensikapi hal semacam ini minimal itu kita sajikan juga akidah kita. Jadi ya wis iki akidah 3, Anda jelaskan ini bukan akidahnya aswaja. Kita mempunyai akidah juga namanya sifat 20. Jadi minimal para pelajar, kalau Anda tidak mempunyai kemampuan untuk merubahnya, minimal pelajar itu mempunyai 2 pilihan. Rata-rata, wallahu a'lam, saya bertemu banyak orang. Rata-rata orang yang meyakini akidah 3 itu, tauhid 3 itu, karena tidak punya pilihan lain. Saya mau meyakini apa? Ibarat kalau Anda itu masuk restoran, menu itu hanya satu, hanya tempe penyet. Loh, kalau Anda masuk restoran hanya disuguhi satu menu, apakah Anda mau memesan menu yang lain? Apakah ada pikiran yang lain? Kan tidak ada kan? Berbeda kalau ada 2 menu tempe penyet atau rawon, Anda akan bisa memilih salah satunya. Saya kira kesalahan ahli sunnah wal jamaah pada abad ini, banyak daripada ustadz-ustadz pada zaman ini, mereka terlampau giras itu, terlampau semangat untuk rot Wahabi. Pokoknya kita harus rot Wahabi, tapi mereka lupa untuk menjelaskan apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Biarkanlah orang-orang kalau mempunyai akal yang sehat, dia tidak akan mau menerima akidah Wahabi, confirm itu. Selama dia mempelajari akidah ahli sunnah ini akidah Wahabi, akal mereka pasti akan menolak akidah Wahabi. Kenapa? Karena akidah Wahabi tidak bisa diterima dengan akal sehat. Karena itu mereka itu selalu menyalahkan akal. Mereka selalu mengharamkan mantik. Sampai saya Said Foda itu karena Wahabi itu banyak dirot dengan mantik, banyak daripada mereka itu mempelajari mantik. Sampai saya Said mengatakan ini adalah Wahabi jenis baru, Wahabi yang hybrid. Jadi dia Wahabi tapi mempelajari mantik. Mereka turun di situ, mereka sudah menghancurkan diri mereka sendiri. Karena antara mantik dan Wahabi tidak bisa untuk bersatu. Kenapa? Karena akidah tajsim, akidah tasbih itu bisa untuk berkibar jika tidak menggunakan akal. Dan rata-rata adanya viralnya akidah tajsim, akidah mujassimah, akidah taimiyah, akidah Wahabi yang ada pada zaman sekarang itu, selain karena mereka itu pandai di dalam IT, itu kelemahan kita sebagai ahli sunnah untuk menjelaskan akidah kita. Kita terlampau sibuk dengan hal-hal selain daripada akidah. Kita terlampau sibuk dengan maulid kita, dengan istighosah kita, dengan tahlil kita, dengan qasidah-qasidah kita, dengan maulid kita, dengan ceramah kita. Kita lupa untuk mengajarkan ilmu yang paling penting untuk menjaga keaswajaan kita. Akhirnya Wahabi berhasil untuk menyusup. Banyak yang maulid, banyak yang istighosah, tapi akidah tauhid 3. Ya ini yang namanya aswaja Wahabiyah ini. Aswaja Wahabiyah semacam ini. Ada tuh namanya, mertua saya itu mengatakan ada namanya khas itu. Dibilang aswaja ya bukan, dibilang Wahabiyah teko mau ya teko maulid, ya teko tahlilan. Kenapa? Ya karena kita sebagai ahli sunnah, sebagai ustadz-ustadz ahli sunnah, kita lupa untuk memahami bahwasanya akidah ahli sunnah mempunyai keyakinan. Akidah ahli sunnah mempunyai qawaid. Kita lupa untuk mengajarkannya. Kita terlampau sibuk untuk mengcounter liberal, terlampau sibuk untuk mengcounter Wahabi, terlampau sibuk untuk pilpres. Oleh mendukung iki
dudu Islam, lek mendukung iki apa? Islam. Kita sibuk, sedangkan Wahabi fokus di dalam menyebarkan akidah dia. Ya jelas, akhirnya Wahabi akan bisa apa namanya? Bisa untuk lebih maju daripada kita di dalam hal-hal semacam ini. Wallahu a'lam. Cara kita untuk mensikapinya adalah kalau Anda bisa untuk merubah, Anda rubah. Kalau Anda tidak bisa, hidangkan. Ini loh akidah saya. Setelah itu, la yus'alu amma yaf'al. Kalau mereka berbuat bukan urusan Anda, karena apa yang mereka pilih itu pilihannya masing-masing. Laha maka sabat wa alaiha mak sasabat. Tugas Anda hanya menyajikan, memilih bukan tugas Anda. Begitu pula Nabi Muhammad dulu semacam itu. Ya sudahlah, anggap saja apa yang aku bawa ini pilihan. Ya ini ada Tuhan namanya Allah, ada Tuhan namanya Lata dan Uzza. Setelah itu urusan Anda mau memilih siapa? Ya memang itu adalah tugasnya para ulama, itu adalah tugasnya para anbiya. Karena yang namanya beriman ada sesuatu yang ittirori, ada sesuatu yang ikhtiari. Ittirori ada yang berkaitan dengan ilmu, ikhtiarinya berkaitan dengan pilihan Anda. Pilihan tidak bisa dipaksa. La ikraha fiddin. Bahkan kalau Anda memaksa orang untuk masuk ahli sunnah, tidak sah ke ahli sunnahannya. Kenapa? Di bawah ancaman. Seperti kalau ada istri tanya kepada Anda, apakah saya cantik? Karena Anda takut cantik itu tidak sah sebenarnya. Di bawah ancaman soalnya itu. Karena kalau cakap jelek, lah karena itu nggak dikasih lawang, ya. Sebenarnya itu tidak sah. Kenapa? Di bawah ancaman. Dimasak nih, ndak enak-enak, yo enak. Dengan cintaku, padahal itu di bawah ancaman itu. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Pun sudah setengah, sudah 11/4. Hah? Oh 10/4. Ini jam Malaysia. Modus sih. Nggih, napa malih? Saya kira hal semacam ini biasa, nggih. Karena kita mesti kembali kepada inti daripada manusia, yaitu yang namanya apa? Ujian. Dan ujian itu tidak hanya sekali, tapi akan terus. Bukan maknanya kita itu taat, ujian itu akan hilang. Enggak semacam itu. Di dalam ayat dikatakan apa? Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Orang-orang sebelum dulu itu zulzilu, digoncang terus. Kok enggak selesai to limbune mang kuwi. Terus sampai orang-orang Rasul orang-orang yang bersama Rasul itu sampai mengatakan saking lamanya ujian mata. Nah, kapan toh selesai niki, kapan ujianku? Niku normal loh Pak. Normal, bukan maknanya ketika Anda diuji, Anda bertobat, ujian niku akan hilang, akan selesai. Tidak semacam itu. Lah kalau ujian selesai dengan taubat, ya kabeh taubat. Ngerokoknya nganggur mangke, wah aku leh ujian, aku tak taubat, insya Allah uripku seneng. Lah kok enak men? Nggak semacam itu. Hidup tidak sesimpel itu. Karena Anda menginginkan untuk surga,
dan Anda tidak akan bisa untuk mendapatkannya dengan mudah. Ujian akan terus ada. Satu ujian selesai, rehat sebentar, ujian lagi. Itu terus semacam itu, siklus kehidupan akan semacam itu. Tidak ada enak. Sampai Sayyidina Ali itu mengatakan satu hal yang kalau Anda cari di dunia itu tidak akan jumpa. Apa itu? Ar-rohah, tenang. Wah, tapi wong kuwi tenang. Lah, mau delok atau hakikate? Wah, enak jadi Elon Musk ya. Oh iya, menurutmu enak jajal Anda jadi Elon Musk. Sak minggu stroke panjenengan. Loh iya, karena yang dipikir terlalu banyak. Pangga enak orang-orang itu yang dipingka. Isu-isu napa? Ngopi. Bar ngopi, budal mancing. Enak. Sampai nak oleh bar ngono digoreng. Urip enak to. Bar ngono salat, golek duit, mati mlebu surga. Penak. Hidup itu kalau katanya orang Jawa itu sawang sinawang. Bagaimana cara Anda melihatnya? Hakikatnya Anda tidak tahu. Apakah Anda kira orang-orang yang kaya itu enak? Belum tentu. Wah, ini jadi pejabat tinggi, Anda kira enak? Takut. Berapa banyak orang itu mau dilantik menjadi DPR, dilantik menjadi menteri, takut. Kenapa? Engko lek kena KPK piye? Takut. Itulah yang menurut saya semua itu adalah ujian. Rasa tenang di dunia kadang-kadang itu adalah ujian. Jadi ada orang tidak beriman, diberi rasa tenang, dia merasa aku wis tenang kok, geopo aku akan berpikir lagi. Itu menurut saya adalah ujian. Jadi Anda diuji dengan rasa tenang. Rasa tenang itu pada hari kiamat mungkin akan membuat Anda zong. Ternyata tenangku itu adalah nggak ada apa-apa. Tenang belum tentu benar, nggih. Apa yang Anda yakini belum tentu, oh saya yakin maknanya saya benar. Nggak ada itu. Lah kalau keyakinan mesti benar, ya maknanya orang-orang yang meyakini selain Allah itu Tuhan juga benar. Belum tentu. Tolak ukur kebenaran bukan yakin, bukan tenang, tapi dalil. Kalau Anda meyakini apa yang Anda yakini dengan yang benar, itu baru dikatakan adalah keyakinan yang benar. Saya kira itu adalah titik yang paling signifikan perbedaan antara akidah Islam dan akidah-akidah selain Islam. Setiap akidah yang tidak bisa dibuktikan, pasti cara untuk membuktikannya itu dengan perasaan. Cinta, kasih sayang. Islam nggak ada. Kasih sayang bukan Islam. Oh, apakah Islam sama dengan kasih sayang? Tidak ada itu. Saya wallahu a'lam, saya tidak pernah untuk melihat ulama-ulama mendefinisikan Islam sebagai apa namanya? Kasih sayang. Yang saya tahu Islam adalah a'malul jawarih. Salat, zakat, puasa. Ada yang namanya arkanul Islam toh. Ada di antaranya sayang. Ya sudahlah, aku tak ada sah salat. Aku tak sayang wae. Aku mlebu surga. Ya kowe mlebu surga, tapi ya ning neraka dhisik. Ya Allah, aku wis sayang kok. Lho iya kowe salat ora, tapi aku sayang. Kowe salat apa ora? Ora. Sayangmu tidak cukup untuk mengganti salat. Ya Allah, aku sedekah, ya sedekahmu tak kei pahala. Kowe ndak salat ya kowe tak kei dosa. Akhirnya balance. Ya ana dosane, ya ana pahalane. Lebih besar mana? Ya wallahu alam. Yang saya pahami lebih besar dosa meninggalkan sholat daripada pahala Anda bersedekah. Karena sedekah niku hukumnya sunnah, sholat hukumnya wajib. Hal-hal semacam ini mesti kita tahu, karena pada saat ini banyak apa ya, peperangan definisi. Apakah zaman-zaman ini kan zaman-zaman apa ya, cinta, terus keserasian, ketenangan. Islam itu mengajarkan cinta sesama. Loh iya, tapi Islam bukan cinta sesama. Bukan maknanya Islam hanya cinta sesama, itu salah itu. Tidak ada. Di antara ajaran Islam mencintai sesama, betul. Islam juga mengajarkan kita untuk sholat. Anta cinta sesama tidak sholat, ya oleh pahala, ya oleh dosa. Ini jangan disalahartikan.
hati-hati ya, Islam itu adalah cinta. Oh iya, dohirnya itu bagus, nanti lama-lama LGBT pun juga cinta loh, iya kan? Orang homo cinta sesama jenis, ini juga cinta. Nanti lama-lama Islam adalah cinta, LGBT adalah cinta. Macam ini, LGBT adalah cinta, cinta adalah Islam, LGBT adalah Islam. Loh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya masuk daripada apa namanya? Cinta. Karena itu guru saya Said Foda itu mengatakan tidak ada yang mendefinisikan Islam itu adalah cinta. Cinta mesti sesuai dengan Islam. Semacam itu. Apa yang Anda cintai mesti sesuai dengan Islam. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai cintanya, kesenangannya sesuai dengan apa yang aku datang, bukan apa yang aku datang sesuai dengan cintanya. Nggak iso. Nanti akhirnya kalau semacam itu Anda mengislamkan LGBT. Dan sudah ada beberapa, saya pernah tengok itu kawan saya di barat itu mengatakan ada imam masjid LGBT. Imam masjid tapi apa namanya? LGBT, bukan di sini. Di negara Naruto sana, di Konoha. Kenapa? Karena basicnya itu terlalu memandang apa ya, tinggi, bahasanya semua itu mesti cinta. Islam pun mesti cinta. Loh, itu salah, itu basic yang sangat salah itu. Cinta mesti ikut Islam. Wallahu alam. Dia semacam itu. Saya kira jawaban dari pertanyaan Anda, Ustadz Razik, ya itulah yang namanya ujian. Anda mesti berusaha berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan maknanya Anda sudah berusaha, Allah itu akan mengambil ujiannya, mengambil musibahnya. Loh, kenapa? Ya wallahu a'lam. Allah yang menurunkan musibah. Mungkin kalau Anda diberi kenikmatan, Anda malah akan bermaksiat nanti. Ada orang kuat diuji dengan miskin, ada orang tidak kuat diuji dengan kekayaan. Semakin loh, saya itu pernah tahu itu. Ada orang saya pernah lihat, kaya, masya Allah, jironnya dimaki, sombongnya tidak karu-karuan. Ketika dia itu miskin, rajin ke masjid. Saya bilang, ya Allah, muka-muka miskin terus wong iki. Loh, saya kan sayang dengan dia kan. Lah kalau dia kaya nanti malah apa jenenge? Malah pesta miras, nyewa begengge. Ya Allah, semoga kaya loh. Saya kan mendoakan dia masuk neraka kan. Saya doakan muga-muga kere wong iki. Kenapa? Kalau kere, masya Allah, jadi takmir masjid, sering hadir sholat berjamaah. Lo ada orang diuji miskin tidak kuat. Kalau dia miskin, masya Allah, wis uripe wis tidak karu-karuan. Ketika diberi kekayaan, masya Allah, malah nyumbang majelis sana, nyumbang majelis sini, nyumbang para penuntut ilmu. Lah ini didoakan semoga dia apa namanya kaya. Ya beda-beda. Kemiskinan adalah ujian, kekayaan adalah ujian, rasa sehat juga ujian, rasa sakit juga ujian, musibah itu juga ujian, kesenangan juga ujian. Karena itu Anda kalau lihat disunahkan ketika sholat Idul Fitri, saya lupa membaca surat apa itu, agak panjang. Bukan Sabihis. Hal ata. Lihat lagi di dalam kitab fikih itu. Niku untuk Jumat niku. Ada kalau Idul Fitri atau Idul Adha, itu suratnya itu isinya tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat itu surat isinya. Loh, kenapa? Biar Anda tidak terlena. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya seneng. Anda jangan lupa, senengmu ini cuma sementara. Bariki akan ada apa namanya? Hal ata itu. Tentang Ghosyah. Apa makna al-Ghosyah? Kiamat. Al-Ghosyah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Ketika Anda senang, Rasulullah mengatakan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Banyak-banyak untuk mengingat kematian biar tidak terbawa dengan kesenangan. Karena kesenangan juga ujian, kesedihan juga ujian, sama.
lama. Berapa banyak orang sedih itu ndak iso apa jenenge, ndak iso nanggung. Wallahu a'lam. Semua itu adalah ujian. Anda melihat orang yang tidak muslim itu, Anda lihat majoriti orang yang kaya sekarang tidak muslim kan? Di Indonesia yang kaya muslim apa tidak? Di dunia 10 orang paling kaya dunia orang muslim. Yang pertama Elon Musk, Jeff Bezos. Siapa itu namanya? Bill Gates. 3 teratas itu yang namanya yang punya Louis Vuitton itu. Itu semuanya bukan orang muslim. Itu nomor 4 orang terkaya di dunia. Semuanya bukan muslim. Itu juga ujian. Bagi mereka itu ujian. Saya tidak muslim, saya kaya. Ya memang ini adalah agama yang benar. Orang yang muslim melihat, loh lebih baik aku tak ganti agama seperti mereka. Potensi untuk kaya lebih besar. Itu pun juga ujian. Kenapa? Yaitu untuk merealisasikan maksud daripada penciptaan manusia di dunia ini, untuk diuji Anda lulus atau tidak. Lo manusia kan, Allah kan tahu kalau kalau Allah menguji Apip ini lulus apa tidak, Allah kan tahu toh. Lah terus kalau memang Allah tahu, untuk apa Allah menguji Apip? Bukan untuk Allah, untuk Apip. Apakah Anda tahu bahwa diuji akan lulus? Tidak tahu kan? Untuk tahu Anda kena diuji dulu. Anda kena diuji dulu. Untuk Anda, bukan untuk Allah. Jadi kalau Allah memasukkan Anda ke surga, tahu sakjane awakmu kuwi ora lulus. Kita lulus nih, ben ora sombong, mlebu surga ndak sombong. Ketika Anda masuk neraka, salahmu loh ya, duduk salahku loh ya. Anda masuk neraka karena kesalahan Anda, bukan karena kesalahan Allah. Itulah maknanya li alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada dalil bagi manusia kepada Allah setelah dikirimkan para rasul. Wallahu a'lam. Nggih. Sampun? Ampun. Nggih, terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Sinten namine Mas? Sinten? Yunus apa Yunus? Yunus. Loh. Ini enggak enak ya. Monggo. Bagaimana pertanggungjawaban seorang imam keluarga apabila tingkat ilmunya itu tidak tersampaikan semua ke anaknya. Yang saya tahu, semua yang ada di bawah imam keluarga itu adalah tanggung jawab imam keluarga. Jadi ketika ilmunya tidak terserap atau setara dengan anaknya, itu apakah imam keluarga bertanggung jawab ketika di akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya itu kalau imam keluarganya ustadz, anaknya enggak ustadz semacam itu. Termasuk kemarin al-ilmu Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Apakah berdosa kalau ayahnya itu ustadz, anaknya bukan ustadz? Apakah berdosa? Boten niku. Tidak ada semacam itu. Apa namanya? Seorang ayah wajib mengajarkan kepada anaknya itu basic agama. Dasar-dasar agama. Contohnya mungkin bagaimana cara sholat. Tidak mesti Anda loh ya. Anda boleh untuk menyewa guru atau diletakkan pada pondok pesantren. Setelah itu sudah bukan urusan Anda. Yakni saya hanya wajib untuk mengajarkan anak saya dasar-dasar agama. Bahwasanya ini loh makna Anda menjadi seorang muslim itu. Setelah itu anak itu mau bermaksiat atau tidak bermaksiat, itu bukan urusan Anda. Karena setelah anak itu balik, semua ditanggung ditanggung oleh anak, bukan ditanggung oleh ayah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Maknanya dosanya orang ditanggung oleh orang masing-masing selama bukan dia sebabnya. Anda sebagai seorang ayah hanya wajib untuk mengajarkan kepada anak itu basic daripada agama. Setelah itu kalau anaknya lebih senang bermaksiat, itu urusannya Anda. Wa naudzubillah ya, mungkin anak Anda Mario Dendi yang sedang viral ini karena kasus pengeroyokan.
Apakah ketika hal semacam itu pada hari kiamat, oh Anda akan Anda akan diadab karena orang ini, karena anak Anda mengeroyok? Apakah semacam itu? Padahal bukan Anda sebagai seorang ayah tidak pernah mengajari untuk mengeroyok orang, untuk menganiaya orang, untuk memukul orang. Tapi itu adalah pilihan setiap orang. Kalau memang terbuktikan ya, dia nanti di di mahkamah ternyata penganiayaan, hal-hal semacam itu. Dulu ada sebuah cerita itu seorang syekh besar itu mempunyai anak perempuan. Anaknya ini dikatakan akhirnya itu menjadi penari perut, belly dance, menjadi belly dance. Padahal ini seorang syekh besar. Guru-gurunya itu, murid-muridnya itu kayak tekok kepada gurunya, loh, saat kowe nyapo kok ngajari kita orang, anakmu lho ora mau ngajari. Kowe apa iso ngajari kita? Wong Anda mengajari anakmu aja tidak bisa, tidak becus, kok mengajari kita loh. Dijawab gurunya pinter, hidayah itu milik Allah. Tugas saya sudah cukup untuk mengajari anak saya. Ketika kecil tak ngajikkan, tak pondokkan, semua tak biayai. Ketika dia sudah berumur balik 15 tahun, 18 tahun, kemudian dia memilih jalan hidupnya, aku tidak bisa apa-apa. Aku melarangnya, dia malah kabur, malah dia lapor polisi. Apakah ayah punya kuasa? Ditangkap polisi, Pak, ditangkap polisi, Pak. Sekarang Anda mukul anak, bisa ditangkap polisi, Pak, bisa ditangkap polisi. Anda tidak mempunyai kuasa. Malah kalau di barat lebih nemen lagi. Saya punya satu saudara daripada istri saya itu menikah dengan orang Alaska, Amerika. Peti Alaska, orang ngerti Musimo. Alaska orang ngerti. Alaska tes. Dia cerita itu semacam itu. Dia cerita, dia tidak di sebagian negara tidak diperbolehkan seorang ibu bahkan dokter menulis gender. Lahir anak tidak boleh menulis gender. Laki-laki, perempuan, tidak bisa. Gender akan ditulis ketika anak itu balik dan dia memilih gendernya itu apa. Memilih gender. Jadi walaupun punya, maaf ya, dia memilih perempuan, ya perempuan. Dia tidak punya burung, memilih laki-laki, ya dia laki-laki. Jadi gender itu bukan sesuatu yang diberikan oleh orang tua, ditulis oleh orang tua atau dokter atau bahkan Tuhan. Tidak, dipilih oleh anak sendiri. Lah kalau sudah semacam itu, Anda bisa apa? Tugas Anda hanya memberi edukasi. Setelah itu lakum dinukum waliya, duduk urusanku. Tapi ingat ya, pada hari kiamat kamu bukan urusanku lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Giniku tanggung jawabnya semacam itu. Tapi tidak wajib. Aku ini ustadz, aku ini kiai, aku ini habib, anakku ya mesti orang alim. Ya kasihan habib-habib, kasihan kiai ini ngerokok kabeh kowe kok. Lo panjenengan belum pernah merasa bagaimana susahnya ngajari anak. Susah ngajari anak itu. Ngajari orang lain lebih mudah daripada ngajari anak. Ayo nak, alih. Alah Pak, kesel Pak. Apalagi kalau anak perempuan, susah. Akhirnya dibawa ke pondok-pondok yang jauh. Kenapa? Karena bapaknya sudah menyerah. Bapaknya ngamuk, ibunya yang maju. Sudah lakum dinukum waliyati. Tidak bisa, tidak ada itu. Tidak wajib seorang kiai, seorang habib menjadikan anaknya juga kiai ataupun habib. Kalau bisa, hebat.
Ya, menurun ala nur. Tapi ya itu, al ilmu itu tidak nurun. Tidak nurun. Ilmu akan diwarisi muridnya, bukan anaknya. Itu karena Anda jadikan sebuah kaidah. Di mufti tarim itu, pengganti mufti sebelumnya bukan anaknya, tapi muridnya. Betul itu. Tapi muridnya. Ini mufti ini, nanti yang pertama muftinya Al-Khatib, penggantinya Bafadol, nanti penggantinya Al-Idrus, penggantinya terus semacam itu. Maknanya antara ini tidak ada hubungan kerabat, tapi semua adalah murid satu sama lain. Dulu muftinya itu namanya Syekh Salim Saib Bukayir. Beliau meninggal diganti Syekh Fadl Abdurrahman Bafadl, kelahiran Cirebon. Beliau meninggal diganti abangnya Habib Umar, Habib Ali Masyur. Beliau meninggal diganti Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma kenapa? Satu sama lain saling murid. Anak-anaknya ya biasa-biasa saja. Nggak bisa untuk sampai ke level ayahnya itu, nggak bisa. Yang malah sampai level ayahnya itu malah muridnya. Dan saya banyak melihat orang-orang para masyayikh itu lebih akrab ke muridnya daripada anaknya. Oh benar itu. Anaknya disuruh nganter bapaknya, males melakukan Pak. Oh iya. Apa? Ya udah Pak grade Pak, lu betul itu. Tapi kalau muridnya tolong hantar saya, siap. Langsung datang bawa mobil yang paling bawa mobil yang paling bagus. Kenapa kita harus menghormati ulama? Engkau anak Pak Nunut Pak ya. Pak Nunut loh, memang semacam itu. Ya itulah ujian anak dan ayah. Dan memang dalam sejarah itu jarang abahnya ulama, anaknya ulama. Niku jarang. Nah, kalau saya sebut kalau mantunya iku berarti bapaknya golek mantu pinter. Golek mantu pinter. Loh, mantu itu orang asing loh ya. Mantu itu orang asing loh. Anda tidak pernah kenal mantu Anda. Jadi ada namanya siapa, Budi. Budi ini orang pinter. Anda berikan anak perempuan Anda kepada Budi ini. Budi tidak mempunyai hubungan kerabat dengan Anda. Tidak punya. Dia itu namanya hubungan periparan. Kalau Anda mati, mantumu ndak oleh warisan. Nggak dapat warisan mantu Anda. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kerabat. Terjadi perceraian, sudah bukan mantu, ex mantu. Tapi apakah ada ex anak? Ada? Nggak ada. Aku mau jadi anakmu, percuma. Tak batalkan hubungan peranaan ini, mboten saged. Saya batalkan, Anda bukan ayahku, ndak iso. Yo panggah Ben Hendrik. Aku mau Ben Hendrik, tidak bisa. Secara syariat Anda tetap Ben Hendrik. Tapi mantune Hendrik bisa hilang itu dengan perceraian, selesai semua. Tapi tidak ada perceraian antara anak dan ayah, nggak ada itu. Antara saudara tidak ada perceraian. Karena kenapa? Karena hubungan persaudaraan bukan terbina atas keinginan Anda, keinginan Allah. Anda anaknya Hendrik, Anda anaknya Apip, Anda anaknya Rozik, bukan pilihan Anda itu. Anda saudaranya Apip, bukan pilihan Anda. Tapi mantu Anda siapa? Itu pilihan Anda. Anda kan memilih mantu Anda kan. Anak perempuan Anda membawa, iki loh Pak Abi, calon mantumu. Rupa korak ini mau golek liya gitu kan. Cari yang lain. Anda memilih mantu Anda, tapi Anda tidak memilih anak Anda. Maknanya menantu adalah hubungan yang Anda inginkan. Anak dan ayah bukan hubungan yang Anda inginkan. Itu Anda hubungan yang dipilih oleh Allah. Anda dipaksa untuk menyikapinya. Dipaksa untuk menyikapinya. Bagaimana cara Anda menyikapi hubungan antara Anda dan ayah Anda, Anda dan anak Anda, Anda dan ibu Anda, Anda dan nenek Anda, Anda dan saudara-saudara Anda. Ada cara menyikapinya. Anda dan istri Anda juga ada. Tapi hubungan istri ini bukan, menurut saya bukan hubungan yang tidak bisa Anda kontrol. Kenapa? Karena istri itu bisa untuk diputuskan kapan-kapan. Tapi hubungan saudara tidak bisa. Tetap ayah Anda satu. Wallahu a'lam. Nggih.
Ngapa? Nggih niki sekali lagi niki napa? Nggih. Saran itu harus mulazamah apa yang harus membayangkan antara murid kali guru. Sedangkan untuk era modern ini biasanya kan itu menukilnya dari kata-kata mutiara atau ilmu yang bukan ketika musyawarah. Apa harus ada pembayaran antara murid dan guru? Saya pribadi saya tidak terlampau setuju untuk guru dan murid itu mesti bai'ah. Saya tak. Kalau tidak ada bai'ah, tidak ada guru dan murid. Wallahu a'lam, saya kira bai'at itu urusannya dengan thariqah biasanya. Dan thariqah itu wallahu a'lam tidak ada urusan kena-mengena dengan sebuah ilmu yang hujjah. Jadi thariqah adalah bagaimana cara Anda itu untuk menghadapi sehari-hari daripada aspek wiridnya. Jadi kayak thariqah Syadiliyah itu adalah bagaimana cara Imam Ahmad Asy-Syadzili itu hidup, bagaimana cara beliau itu sholatnya piye, wiridnya bagaimana. Lah hal semacam itu mungkin diperlukan bai'at dengan makna apakah Anda mampu untuk meniru makomnya siapa daripada aspek anunya loh ya, daripada aspek wiridnya loh ya. Ilmu tidak semacam itu. Oh, saya membaiat Apip sebagai murid saya. Kalau saya tidak pernah untuk mengajarinya percuma. Tapi kalau Apip setiap hari ikut saya, kajian-kajian khusus saya dia datang, beberapa kitab dia hatam dengan saya, walaupun tidak saya baiat gohron anni, dia murid saya. Walaupun tidak saya baiat. Kenapa? Karena datangnya dia di depan saya, membacanya kitab dia di depan saya, dan saya diam, malah saya betulkan kalau salah, atau saya membaca depan dia. Sudah dianggap Anda itu murid saya. Dengan adanya mulazamah di dalam ilmu mustalah hadis dikatakan ini adalah kaifiyatut tahammul. Kaifiyatut tahammul yang paling kuat itu kalau saya baca depan murid saya atau murid saya baca di depan saya. Yang paling lemah adalah ijazah, ya tadi itu baiat tadi itu. Saya ijazahkan semua ilmu saya kepada Anda. Itu biasanya hanya untuk tabarruk, hanya untuk ambil berkah saja. Itu adalah cara tahammul yang paling rendah. Yang paling kuat ya tadi itu. Saya membaca atau murid membaca kepada saya. Kan haddatsana. Kalau ajazana beda lagi. Saya tes, Afif ini sudah pandai. Kitab ini walaupun belum pernah Anda baca kepada saya, tapi saya sudah melihat kemampuan Anda. Ajastuka bima fi hadzal kitab minal ulum. Bisa Anda Bisa Anda ajarkan kepada siapapun, walaupun Anda tidak pernah membacanya kepada saya, tapi Anda sudah pernah saya tes kefahaman Anda. Itulah seorang murid. Saya pribadi, saya tidak akan mengakui murid saya hanya dengan ijazah. Dan saya biasanya tidak memberikan ijazah kecuali untuk murid-murid yang sudah mulazamah dengan saya dengan beberapa kadar. Itu sudah hatam 3-4 kitab dengan saya, baru saya katakan dia adalah murid. Cuma kalau hanya ijazah-ijazah wirid tidak ada masalah. Jadi saya ijazahkan wirid ini, silahkan baca, ini hanya untuk amalan saja, hanya untuk istiqnas. Anda tidak ada ijazah pun baca wirid ini tidak ada masalah. Cuma lebih afdol, lebih cespleng kalau ada ijazahnya. Ilmu kalam, ilmu fikih tidak bisa dengan ijazah, tidak bisa. Anda tidak pernah belajar ilmu kalam dengan saya. Saya bilang saya ijazahkan Anda semua ilmu kalam saya, itu tidak berguna. Anda tidak pernah belajar ilmu fikih, saya ijazahkan semua pengetahuan ilmu fikih saya kepada Anda. Itu tidak berguna sama sekali, karena dengan ijazah itu tidak akan ada transfer keilmuan daripada saya kepada Anda. Ijazah yang hakiki loh ya daripada para ulama adalah ketika seseorang sudah belajar, contohnya Habib sudah belajar dengan saya 10 tahun, saya melihat kemampuan dia sudah mumpuni,
dan dia bisa untuk menjadi juru bicara saya, pengganti saya. Maknanya apa yang dia katakan sama seperti apa yang saya katakan, baru saya ijazahi. Biasanya diberi ijazah tertulis, bukan hanya ijazah lisan. Kenapa? Karena lisan tidak bisa untuk ilzam, bisa untuk luzum, tapi tidak bisa untuk ilzam. Maknanya Anda tahu, Anda buktikan kepada orang lain tidak bisa. Tapi kalau ada bukti tertulis, beda lagi. Saya kira ijazah itu sekarang ini mirip dengan ijazah. Mirip dengan ijazah, sama. Kalau ada orang di sekolah panjenengan sudah tidak pernah belajar di sekolah, apakah Anda beri ijazah? Boten. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya ini adalah alma mater sekolah ini. Maknanya apa yang dia katakan terbina atas apa yang dia pelajari di dalam sekolah itu. Saya kira mirip-mirip dengan sistem ijazah ini. Kalau ada orang belajar di sekolah panjenengan sudah nomor 1 terus, tapi dia tidak mengambil ijazah, kan tetap dia itu dianggap murid daripada sekolah itu. Cuma untuk membuktikan kepada orang lain tidak bisa. Cuma apakah realitinya dia murid daripada sekolah itu? Iya, cuma membuktikannya kepada orang lain tidak bisa. Dan ijazah ini tidak bisa diberikan cuma dengan orang itu belajar setahun 2 tahun. Ada jenjangnya kan? Kenapa jenjang itu? Agar apa? Yang dipelajari itu membekas, tidak sebulan, tidak 2 bulan. Setelah membekas baru diberi ijazah. Saya kira semacam itu. Tanpa mulazamah, ijazah yang Anda dapatkan hanya sebagai tabarruk. Kecuali sebelum Anda mulazamah dengan saya, contohnya sudah mulazamah dengan kiai-kiai besar, datang ke saya hanya untuk mengecek kemampuannya saja. Saya, memang ini orang alim, saya berani untuk memberi ijazah. Tanpa itu, saya minta maaf. Karena ketika saya memberi Anda ijazah, Anda bisa kowar-kowar nanti. Saya mendapat ijazah daripada Habib Ali. Habib Ali mengakui kemampuan saya. Maknanya saya adalah pengganti, adalah kepanjangan lidahnya Habib Ali, bukan lisanu ahli sunnah wal jamaah lagi nih. Ini lisan Habib Ali Bakir ini. Maknanya apa yang dia katakan sama seperti apa yang saya katakan. Ini berbahaya. Apa yang Anda dapatkan daripada ijazah-ijazah di majalis-majalis amah, itu namanya ijazah tabarruk saja. Maknanya biar Anda mendapat berkah, wiridmu semakin jos, semangatmu semakin oke. Tapi Anda sebagai pengganti daripada Habib ini, daripada kiai ini, boten, tidak semacam itu ijazah itu. Wallahu a'lam. Kalau memang ijazahnya sebagai pengganti, coba Anda minta tulis, Pak Kiai, tolong tulis bahwasanya saya Fulan bin Fulan sudah mempunyai ilmu yang sama, atau ilmu saya mumpuni dan saya berhak untuk mengajar, contohnya kitab fikih, dan ditandatangani oleh ketua MUI. Coba kalau berani. Tidak akan mau. Saya minta maaf, saya kenapa namanya? Cross check dulu. Cuma kalau Anda mau ijazah lisan, ijazah tabarruk saya beri. Kenapa? Karena itu hanya untuk barokah saja, bukan untuk ijazah ilmiah yang musannadah. Tidak bisa. Ijazah ilmiah musannadah dianggap murid karena ada mulazamah, sampai ada semacam membekas terhadap di dalam jiwa Anda. Wallahu a'lam. Tidak ada ijazah hanya sebulan 2 bulan, tidak ada itu. Wong Anda di SMP saja 3 tahun baru dapat ijazah, SD 6 tahun, mosok menjadi ahli fikih hanya sebulan, ahli ilmu kalam hanya. Anda tahu ahli fikih ini bukan macam-macam loh. Makna ahli fikih ini maknanya Anda pengganti Allah tanda tangan. Iya, ahli fikih mengatakan kopi ini haram, jadi haram loh ini. Maknanya Anda minum ini menjadi berdosa, Anda meninggalkannya menjadi pahala. Maknanya ahli fikih itu adalah juru bicaranya Allah. Sampai ada ulama itu ngarang kitab usul fikih namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, yakni pengumuman muwaqqi'in yang sign, yang tanda tangan, an Rabbil Alamin, ini haram. Macam Allah mengatakan ini haram, sing tanda tangan sopo? Ulama.
ulama. Bayangkan kalau ulama mengakui, oh Apip juga ulama, maknanya dia memberi legitimasi bagi Apip terhadap apa yang dia katakan mewakili Allah. Medeni loh niku, medeni, sangat-sangat medeni niku. Kalau cuma ijazah tabaruk amah niku mboten wonten napa-napa, niku hanya untuk wirid-wirid saja niku. Wallahu a'lam. Napa Mas? Tanya Bu. Nah, tapi sekarang kok jurusan gitu. Apa? Nggih. Sekarang kembangnya pesat banget. Kembangnya Soalnya panjenengan mboten belajar akidah niku lho. Kalau panjenengan banyak belajar akidah, mboten masif, kita sebagai ahli sunnah lupa untuk belajar apa itu ahli sunnah. Kita terlampau fokus untuk mengkonter Wahabi, kita lupa untuk belajar apa itu ahli sunnah. Akhirnya kita itu bingung kok Wahabi tambah masif. Ketika yang kuat itu menjadi lemah, ahli sunnah menjadi lemah, secara otomatis yang batil menjadi kuat. Kuatkan ahli sunnah. Bagaimana? Dengan cara mempelajari dan memahami akidah-akidah aswaja kita. Sampai sekarang lu entah majelis-majelis yang diajarkan itu apa? Ya Anda cek tolong aku, nggak usah jauh-jauh. Di Tulungagung ketika ada majelis apa yang diajarkan? Fadhail A'mal. Qasidah 3 jam, ceramah setengah jam. Ikut pun rata-rata masalah rondo, masalah ngopi. Engkau lek bingung-bingung masalah pilpres, ya cek saja. Ada yang mengajarkan tentang apa itu akidah, apa itu sifat kidam. Lo uang ndak paham Beb, lo bukankah maknanya majelis taklim itu membuat yang tidak paham menjadi paham? Tapi mereka sudah capek. Ya wes repot. Kalau Anda ingin mencari 1000 alasan untuk tidak mengajarkan, Anda akan mendapatkannya. Wallahu alam. Salah satu cara untuk mengikis kemasifan Wahabi, ajarkanlah siapa itu ahli sunnah wal jamaah, apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah itu apa mereka itu. Jangan hanya belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sifat 20 ini apa? Bukan kaleng-kaleng dikatakan bahwasanya ilmu akidah itu usuluddin, itu bukan apa namanya, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya omongan tanpa ada makna, tidak. Wallahu a'lam. Pun nggih, insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Oh, besok nggih. Nggih. Di ngaji Alislah nggih insyaallah. Fitraweh. Taufik wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.